sebuah perjalanan tanpa destinasi atau sebuah hidup tanpa sebuah tujuan itu sama seperti orang yang bermain sepak bola tanpa gawang, Bapak Ibu. Bisa bayangkan kita main sepak bola tanpa gawang, yang ada endingnya kita nggak tahu, cuma ribut aja saling tackle masing-masing di tengah-tengah permainan itu. Sehingga nggak ada ujungnya. Nah karena itulah sangat penting, dua hal ini sangat penting. Destiny and journey. Perjalanan dan destinasi adalah bagian yang perlu terbangun dalam setiap kehidupan kita. Shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Luar biasa, saya berdoa terus Tuhan jaga kita punya hidup dan Tuhan pelihara kita punya hidup, amin. Semoga belum terlambat, ini udah masuk di minggu terakhir bulan Januari ya. Jadi izinkan saya pribadi mengucapkan Happy New Year, selamat tahun baru. Selamat Natal buat semua keluarga besar dari Rumah Harmoni. Kiranya di tahun ini kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan akan bekerja dalam setiap kehidupan kita dan membawa kita berjalan dalam rencananya yang terbaik. Amin. Thank you buat Pastor Dieter dan semua pastoral team, leadership team yang ada di sini. Dan hari ini saya diberi judul adalah tentang live with a purpose atau hidup dengan sebuah tujuan. Tentu saya percaya ini adalah salah satu hal yang sangat esensi di dalam kehidupan kita orang percaya untuk dapat membangun sebuah kehidupan yang berjalan kepada sebuah tujuan yang Tuhan telah tetapkan dalam setiap kehidupan kita. Dan saya kenal banget gembala Anda gitu ya, Dieter. Dan saya tahu banget bahwa berarti kalau bicara tentang tujuan, apalagi bicara tentang destiny atau panggilan, itu adalah bagian dalam perjalanan kehidupannya dia gitu. Jadi pasti dia sudah banyak mengajarkan kepada Bapak Ibu semuanya tentang bagaimana kita bisa menjadi orang-orang percaya yang menghidupi tujuan Tuhan yang Tuhan telah taruh dalam setiap kehidupan kita. Pagi hari ini izinkan saya menambah saja yang saya berharap bahwa dalam setiap perjalanan kehidupan kita akan melihat bagaimana Tuhan akan membawa setiap kehidupan kita dalam rencananya yang terbaik. Nah karena itu saya akan bacakan dulu sebuah firman Tuhan yang cukup terkenal ketika Yesus sedang mengajarkan kepada orang-orang dan murid-muridnya tentang sebuah pengajaran tentang yang namanya perjalanan Bapak Ibu semuanya ya. Dari kitab Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-25 sampai 37. Ini cerita yang sangat terkenal, bahkan saya ingat dari zaman sekolah minggu sudah diceritakan buat kita. Jadi izinkan saya membacakannya sekali lagi. Sebab demikianlah firman Tuhan. Kemudian berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat dan apa yang kau baca di dalamnya?" Jadi ini ada seorang murid, seorang ahli Taurat yang mencobai Yesus dan bertanya, "Guru, kalau saya mau punya hidup yang kekal," atau dengan kata lain, kalau dalam perjalanan kehidupan saya sampai pada tujuan yang sebenarnya, itu apa yang harus saya lakukan? Nah, lalu Yesus mulai menjawabnya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya bagaimana cara Yesus memuridkan. Kalau Bapak Ibu melihat baik-baik bagaimana kalau kita belajar di firman Tuhan, Yesus pakai dua metode yang paling sering dalam memuridkan murid-muridnya. Yang pertama adalah dia selalu membalas pertanyaan dengan pertanyaan. Ya, ketika ditanya apa yang harus kuperbuat untuk bisa memperoleh hidup yang kekal, Yesus gak bilang, "Oke, yang kamu harus buat adalah langkah pertama ini, langkah kedua ini, langkah ketiga ini." Enggak. Yesus tanya lagi dengan sebuah pertanyaan. "Lalu apa yang kau baca di hukum Taurat?" Lalu jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi
Untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Nah, baru Yesus menjawab. Nah, ini cara kedua Yesus suka mengajar. Pertama, dia kalau mengajar suka mengembalikan pertanyaan dengan pertanyaan. Tapi yang kedua, dia suka mengajar dengan memberikan sebuah perumpamaan. Agar orang bisa paham tentang intisari dari apa yang diajarkan. Lalu ini Yesus sampaikan, jawab Yesus. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia mengeluarkan 2 dinar dan memberikannya kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, nanti kita akan kembali kepada ayat ini Bapak Ibu yang saya kasihi. Tapi saya belajar bahwa di dalam setiap kehidupan kita, kalau kita bicara tentang sebuah tujuan yang Tuhan telah taruh dalam kita punya hidup, dalam hidup ini saya temukan ada 2 hal penting. Kalau kita bicara tentang tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Hal yang pertama namanya adalah journey. Coba semua bilang journey. Ya, bahwa setiap kita punya perjalanan yang Tuhan telah taruh dalam setiap kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu yang hadir terakhir ingat saya masih tahun lalu, 2 tahun lalu saya lupa ya. Masih di lantai bawah ya, masih ruangan ini masih belum jadi. Saya sedikit singgung tentang hal ini. Bahwa ada pepatah yang mengatakan life is a journey. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Dan setiap kita tentu punya perjalanannya masing-masing. Yang Tuhan telah taruh, yang Tuhan telah rencanakan, yang Tuhan telah tetapkan dalam masing-masing kehidupan kita. Tugas kita adalah 2 hal. Fokus sama perjalanan kita. Dan yang kedua, menghargai perjalanan yang Tuhan telah taruh dalam setiap kehidupan kita. Kegagalan orang fokus sama perjalanannya, kegagalan orang menghargai perjalanannya, pada waktu orang di dalam perjalanannya, dia nggak lagi terfokus dan menghargai tentang apa yang Tuhan telah taruh dalam kehidupannya, tapi dia cuma habiskan seluruh waktu dan hidupnya hanya untuk membandingkan perjalanan dia dengan perjalanan orang yang di sebelahnya dia. Selalu cerminnya adalah tentang apa yang dia punya dan apa yang saya nggak punya. Apa yang dia bisa dan apa yang saya nggak bisa. Apa yang saya bisa dan apa yang dia nggak bisa. Sehingga tanpa sadar akhirnya orang gagal temukan tujuan Tuhan dalam hidupnya. Orang gagal menyelesaikan perjalanannya karena tanpa sadar dia terjebak dengan realita ini. Ya, hari ini sadar nggak ada kata-kata yang seperti ini ya. Kita senang lihat orang susah, kita susah lihat orang senang. Itu kan aneh gitu ya. Tanpa sadar bahwa hidup penuh dengan kompetitif, hidup penuh dengan persaingan. Kita gagal kepada esensi dan intisari kerajaan Allah yang sebenarnya. Bahwa Tuhan punya rencana dan dia taruh saya, kita semua dalam perjalanan masing-masing.
Tugas kita adalah menghargai setiap perjalanan yang Tuhan telah berikan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah, di dalam perjalanan ini ada satu hal juga yang sangat penting. Yang kalau menurut saya, kalau hal ini gak ada dalam perjalanan kita, saya ragukan kita ada dalam perjalanan yang benar. Karena setiap perjalanan tentu punya yang namanya destinasi. Coba semua bilang destinasi. Ya, sebuah tujuan yang akan kita capai. Makanya hari ini temanya adalah hidup dengan sebuah tujuan dalam perjalanan. Karena apa? Perjalanan bukanlah sebuah perjalanan tanpa sebuah destinasi yang sedang kita bangun di dalamnya. Sungguh aneh ketika ketemu orang ditanya, bro, lu mau kemana? Nah itu dia tuh, pertanyaan bagus tuh. Saya mau kemana hari ini ya? Oh ikut aja lah, angin ke utara, ya udah saya ke utara. Angin ke selatan, ya sudahlah saya ke selatan, gitu ya. Karena tanpa sebuah destinasi, kita hanya bermain, dan tanpa sadar kita akan kehilangan esensi dalam perjalanan kita. Almarhum papa saya pernah berkata seperti ini. Sebuah perjalanan tanpa destinasi, atau sebuah hidup tanpa sebuah tujuan, itu sama seperti orang yang bermain sepak bola tanpa gawang, Bapak Ibu. Bisa bayangkan kita main sepak bola tanpa gawang, yang ada endingnya kita nggak tahu, cuma ribut aja saling tackle masing-masing di tengah-tengah permainan itu. Sehingga nggak ada ujungnya. Nah karena itulah sangat penting, dua hal ini sangat penting. Destiny and journey. Perjalanan dan destinasi adalah bagian yang perlu terbangun dalam setiap kehidupan kita. Saya nggak mungkin breakdown kata ini, karena kalau saya breakdown kata ini, bahan saya ada 3-4 sesi Bapak Ibu, jadi nggak mungkin. Tapi setidaknya hari ini, saya berharap kita bisa pulang dengan sebuah pemahaman tentang bagaimana kita bisa memiliki perjalanan dan destinasi yang benar dalam setiap kehidupan kita. Prinsip yang pertama tentang tujuan dalam perjalanan kehidupan kita. Yaitu adalah saya temukan bahwa destinasi ternyata nggak selalu berbicara tentang sebuah tempat. Banyak orang berpikir bahwa destinasi itu semua tentang sebuah tempat. Tempat bicara tentang pencapaian, tempat bicara tentang posisi. Sehingga tanpa sadar pengejaran kita hanya terfokus kepada sebuah tempat. Makanya kadang ada orang yang pakai segala cara demi sebuah tempat. Ada orang yang halalkan segala cara hanya karena dengan sebuah tempat. Ada orang yang bisa sikut orang lain, singkirkan orang lain, jauhkan semua kompetitor hanya demi sebuah tempat. Karena orang selalu berpikir bahwa kalau saya bisa sampai kepada posisi ini, kalau saya bisa sampai pada tempat ini, itulah yang ingin saya capai dalam perjalanan kehidupan saya. Sedangkan saya belajar Bapak Ibu yang saya kasihi, bahwa destinasi nggak selalu bicara tentang sebuah tempat. Tetapi destinasi juga berbicara tentang sebuah alasan. Amin. Contoh sederhana. Hari ini, detik ini, saya ada di sebuah tempat yang namanya Rumah Harmoni. Tujuan dan alasan saya bukan cuma ke sebuah tempat yang namanya Rumah Harmoni. Karena kalau cuma itu tujuan saya, begitu saya sampai di sini, ya sudah saya nggak usah ngapa-ngapain. Begitu tadi kakak pemimpin pujian udah selesai bernyanyi, lalu saya dipanggil ke depan, saya duduk aja. Kenapa? Loh, udah selesai. Yang penting saya sudah ada di tempat ini. Tapi tujuan saya bukan ke tempat ini. Saya punya alasan kenapa saya ada di sini. Saya ada di sini karena saya ingin melayani Tuhan bersama-sama dengan saudara seiman saya di Rumah Harmoni. Saya ada di sini kalau jujur juga karena ada teman saya namanya Abi Manyu gitu ya. Mohon maaf Abi gitu ya. Yang sudah dari tahun lalu minta-minta terus jadwal saya. Tapi saya susah mengaturnya sampai hari ini saya bisa ada di sini. Saya punya alasan kenapa saya ada di sini. Saya punya alasan kenapa saya tinggalkan gereja saya. Kenapa saya tinggalkan rumah saya. Kenapa saya tinggalkan keluarga saya untuk beberapa jam ini. Karena saya bukan cuma mau lihat tempat yang namanya Rumah Harmoni.
Tapi saya punya alasan kuat kenapa saya ada di sini. Karena saya mau kita beribadah bersama-sama. Kita rayakan Tuhan bersama-sama. Kita nikmati Tuhan bersama-sama. Kita belajar bersama-sama di tempat ini. Jadi ternyata destinasi nggak hanya bicara tentang sebuah tempat. Tapi jujur bicara tentang sebuah alasan. Kenapa kita mau melakukannya. Setiap hari pagi sampai sore kita bekerja. Saya bekerja. Dan setiap sore saya akan pulang ke sebuah tempat namanya rumah. Tapi tujuan utama saya bukan ke tempat yang namanya rumah. Saya punya alasan kenapa saya mau pulang ke rumah. Benar? Karena saya mau ketemu dengan istri dan anak-anak saya. Itu alasan utama saya untuk saya mau pulang ke rumah. Tapi ada orang yang rumahnya bagus. Interiornya udah luar biasa gitu ya. Udah smart home, genius home, apalagi semuanya gitu ya. Dia udah punya dari depan sampai belakang semuanya keren. Tapi kenapa orang malas pulang ke rumah? Kenapa orang selalu cari alasan untuk gak ada di rumah? Ketika orang gak ketemu lagi alasan, kenapa untuk saya pulang ke rumah hari ini? Jadi saya belajar. Bukan tentang rumah yang indah, bukan? Bukan tentang interior yang bagus. Bukan tentang furniture yang nyaman, tapi tentang alasan untuk saya mau ada di rumah. Nah hari ini kita belajar bahwa ternyata destinasi nggak cuma bicara tentang sebuah tempat, tapi destinasi bicara tentang sebuah alasan. Baru-baru ini kita merayakan Natal. Natal secara sederhana berarti Tuhan memutuskan turun ke sebuah tempat yang namanya bumi. Tapi tujuan utama Tuhan bukan ke tempat yang namanya bumi. Dia punya alasan kenapa dia mau utus anaknya turun ke tempat yang namanya bumi. Karena dia mengasihi Anda dan saya. Bukan karena bumi ini indah. Seindah-indahnya Niagara Falls. Sebagus-bagusnya semua alam di bangsa ini dan di dunia ini. Tuhan gak mati dan beri anaknya untuk mereka semua. Artinya saya belajar. Seindah-indahnya dunia ini, tanpa manusia, gak penting lagi buat Tuhan. Karena dia punya alasan yang kuat untuk dia mau turun ke dunia. Dia mengasihi Anda dan saya. Yohanes 3:16 jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Makanya dia memberikan anaknya yang tunggal. Jadi hari ini, berapa banyak orang terjebak mengejar sebuah destinasi hanya demi sebuah tempat. Berapa banyak orang akhirnya bisa bermusuhan. Berapa banyak orang akhirnya, mohon maaf, manfaatkan orang lain. Injak orang lain supaya bisa lebih tinggi. Sikut orang lain supaya gak ada yang menghalangi. Apalagi manfaatkan orang lain demi sebuah kepentingan. Sampai saya bisa dapat sebuah tempat. Saya gak bilang tempat salah Bapak Ibu semuanya. Tapi tempat buat saya ya. Tempat tanpa alasan. Seperti sebuah pengkhianatan dalam hidup. Jangan sampai kita cuma fokus memperindah tempat kita. Tapi tugas kita adalah memperkuat alasan. Kalau Tuhan taruh Anda dalam sebuah pekerjaan. Kalau Tuhan taruh Anda dalam sebuah kemampuan, potensi. Pernah gak kita ambil waktu untuk merenung dan berdiskusi dengan Tuhan dan diri sendiri? Kenapa Tuhan beri saya kemampuan ini? Kenapa Tuhan percayakan saya sebuah fasilitas ini? Kenapa Tuhan taruh saya dalam sebuah posisi seperti ini? Selama kita cuma sekedar melihat itu semua sebagai sebuah pencapaian, kita akan gagal menemukan alasan yang sesungguhnya. Hari itu kita tadi baca sebuah cerita. Yesus memakai sebuah perumpamaan. Ada seseorang yang sedang berjalan dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Bulan Desember kemarin saya kebetulan mendapat kesempatan saya merayakan Natal yang berbeda ya. Karena pertama kalinya gitu ya saya merayakan Natal itu di tempat kelahiran Yesus gitu. Jadi tanggal 20 Desember saya berangkat ke Israel, tanggal 24-25 Desember saya ada di kota Bethlehem gitu ya. Sebelumnya saya berapa kali ke Israel tapi saya belum pernah datang ke Israel dalam momen-momen Natal gitu ya. Dan saya ingat perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko itu naik bus aja 2 jam. Jadi zaman dulu kalau jalan kaki cukup panjang jaraknya. Dan dikatakan di tengah perjalanan orang ini dirampok. Dan bukan hanya dirampok,
dipukul habis-habisan, dan ditinggalkan sekarat atau setengah mati. Benar? Lalu firman Tuhan berkata, lewatlah seorang imam. Imam lihat orang itu, yang dia lakukan adalah dia pindah ke seberang dan dia lanjutkan perjalanannya. Lalu yang kedua, lewatlah seorang Lewi. Orang Lewi lihat orang yang sama dan yang dia lakukan adalah dia pindah ke seberang dan dia melanjutkan perjalanannya. Lalu Alkitab berkata, lewatlah seorang Samaria. Yang kita tahu kisah sejarah pada zaman dulu budayanya. Orang Israel gak level main sama orang Samaria. Orang Samaria dianggap orang yang kastanya paling rendah Bapak Ibu semuanya. Waktu orang Samaria lihat orang yang sama. Alkitab tadi berkata orang Samaria itu sedang dalam perjalanan. Tadi kita baca. Waktu dia lihat orang itu yang lagi tergeletak. Alkitab berkata hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan dia putuskan turun dari keledainya. Tolong orang itu, balut luka orang itu, bersihkan luka orang itu dengan benda yang bukan yang biasa-biasa, benda yang sangat mahal hari itu, yaitu dengan minyak dan anggur, bukan dengan air Bapak Ibu. Dia tolong dan dia rawat orang itu hari itu, saat itu juga. Apa yang membedakan antara ketiga orang ini? Buat Imam dan Lewi, tempat jauh lebih penting. Loh, kami lagi lewat ke sini bukan untuk orang ini, benar? Kami sedang menuju ke sebuah tempat. Buat kami tempat jauh lebih penting. Tujuan kami lewat sini bukan untuk orang ini. Karena kami adalah orang-orang yang sedang berjalan pada sebuah tempat. Sehingga buat Imam dan buat Lewi, tempat jauh lebih penting. Itu yang mereka mau capai. Itu yang mereka mau dapat. Itu yang mereka mau tuju untuk dalam perjalanan mereka. Tapi buat orang Samaria, ini dia. Ketika dia menemukan alasan dalam perjalanannya, tempat bukan lagi menjadi hal yang utama. Ketika dia menemukan alasan di dalam apa yang sedang dia kerjakan, tempat bukan lagi menjadi tujuan yang penting dalam hidupnya. Kalau enggak, bisa enggak dia bilang begini, bro, saya ini tergerak mau tolong kamu. Tapi ada tempat yang saya mau tuju, begini aja. Kamu bertahan sedikit lagi, biar saya selesaikan dulu semua tempat sampai di tempat. Begitu saya selesai, saya janji akan kembali dan tolong kamu di sini. Bisa dia bilang begitu? Sangat bisa. Tapi tiba-tiba dia rubah perjalanannya dia. Karena bukan lagi jadi tentang tempat, tapi dia menemukan alasan. Karena apa? Waktu firman Tuhan berkata, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Saya belajar Bapak Ibu semua dalam perjalanan kehidupan kita. Tanpa kasih, seseorang akan gagal menemukan alasan di dalam perjalanan yang sedang dia bangun dalam kehidupannya. Tanpa kasih, semua pengejaran orang adalah semua selain Yesus. Tanpa kasih, orang akan kejar kedudukan. Orang akan kejar harta. Orang akan kejar posisi. Orang akan kejar fasilitas. Tanpa kasih, kita akan kehilangan esensi yang sesungguhnya di dalam perjalanan kehidupan kita. Karena itu, di prinsip yang pertama ini, yuk, jangan terfokus kepada memperindah tempat saja. Tapi fokuslah kepada memperkuat alasan yang Tuhan telah taruh dalam perjalanan kehidupan kita. Karena disitulah kita akan melihat karya Tuhan yang besar dalam kehidupan ini. Amin. Itu alasan yang pertama. Jadi berarti kira-kira masih ada 230 alasan lagi Bapak Ibu ya. Kita selesai jam 4 sore, yang mau bilang amin yang keras. Enggak, ampun bercanda. Iya. Oke, hal yang kedua saya belajar. Jadi yang pertama, destinasi bukan cuma bicara tentang tempat, tapi juga bicara tentang sebuah alasan. Tapi hal yang kedua adalah destinasi lebih penting daripada kendaraan. Saya ulang pelan-pelan. Destinasi lebih penting daripada apa? Kendaraan. Mana lebih penting sebenarnya? Kita sampaikah atau kendaraankah ke sana? Saya sadar dan mengerti Bapak Ibu, semakin nyaman kendaraannya, semakin nyaman perjalanannya. Betul? Naik pesawat di kelas ekonomi sama naik pesawat di kelas bisnis kelas, nyamannya beda Bapak Ibu. Tapi saya tanya, sampainya sama enggak? Oh Bapak kalau mau sampai duluan Pak, naik bisnis kelas Pak. Nanti sampai duluan. Turun duluan mungkin Bapak Ibu ya. Karena dia dekat pintu keluar, tapi nyampainya sama.
Tapi tanpa sadar akhirnya berapa banyak dalam sebuah perjalanan orang akhirnya begini Bapak Ibu, berubah fokus. Dia nggak lagi fokus kepada destinasi yang utama, tapi tanpa sadar dia mulai terfokus kepada kendaraan yang dia dapat lakukan. Kendaraan yang dia miliki. Kendaraan bicara tentang fasilitas. Kendaraan bicara tentang apa yang saya bisa dapat. Kendaraan bicara tentang benefit. Kendaraan bicara tentang keuntungan yang saya bisa peroleh, yang saya bisa dapatkan di dalam perjalanan saya. Akhirnya tanpa sadar mulailah lahir tipikal orang yang memasuki sebuah perjalanan dan mengukur perjalanannya hanya berdasarkan untung atau ruginya saja. Hanya berdasarkan kalau saya ambil perjalanan ini Tuhan, benefit buat saya apa? Kalau saya ikut apa yang kau mau Tuhan, keuntungannya buat saya apa? Apa yang saya bisa peroleh? Tuhan mau kasih saya tanda kutip kendaraan yang seperti apa? Karena tanpa sadar akhirnya kita nggak lagi kerahkan perhatian kita, fokus kita, hati kita kepada apa yang Tuhan mau. Tapi kita tanpa sadar kadang-kadang mulai terjebak dengan apa yang saya bisa dapat. Fasilitas yang bisa saya miliki, keuntungan yang saya bisa peroleh, benefit yang saya bisa dapat. Saya belajar Bapak Ibu yang saya kasihi, bahwa dalam hidup ini, hidup gak cuma bicara tentang untung apa ruginya aja. Hidup gak bicara tentang apa yang saya bisa dapat dan apa yang saya harus hindari dalam kehidupan ini. Hidup berbicara jauh lebih dalam daripada itu Bapak Ibu. Makanya saya belajar ya. Ini yang saya suka bilang. Kadang saking miskinnya orang karena yang dia punya cuma uang. Dan dia pikir dia punya segala-galanya. Mohon maaf, saya gak pernah bilang uang penting. Enggak, uang gak penting. Tapi kalau kita gagal melihat kendaraan kita. Kita cuma sibuk menghiasi kendaraan kita. Kita cuma sibuk upgrade kendaraan kita. Kita cuma sibuk untuk terfokus pada menikmati kendaraan kita. Kita gagal kepada tujuan utama yang Tuhan mau taruh dalam setiap perjalanan kita. Tanpa sadar akhirnya itu yang terjadi. Kita melihat segala sesuatu hanya tentang apa yang saya bisa dapat dan apa yang enggak. Saya tanya sekarang. Kira-kira apa benefit menjadi jemaat Rumah Harmoni? Waktu Anda mulai berjemaat di sini. Apakah ada orang yang berpikir, apa untungnya saya bisa ada di sini? Karena kalau, mohon maaf, gak apa-apa ya, awal tahun bicara gini-gini ya Bapak Ibu ya, gak apa-apa ya sedikit-sedikit lah. Ini saya gak marah-marah, percayalah. Ini orang Ambon kalau ngomong memang seperti ini Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita cuma lihat membangun sebuah komunitas, berjemaat dan berkomunitas, cuma berpikir dari apa yang saya bisa dapat dari tempat ini. Saya hanya takutkan ketika Anda nggak menemukan lagi apa yang Anda bisa dapat di sini. Anda akan putuskan memilih jalan yang lain. Atau apa? Cek gereja sebelah. Dan Anda pikir Anda bisa dapat di situ. Atau Anda nggak temukan lagi. Cek gereja sebelahnya lagi. Terus saja muter-muter seperti itu. Karena saya belajar bukan cuma tentang apa yang kita bisa dapat di sini. Mohon maaf, gereja itu bukan food court Bapak Ibu. Kalau Anda ke food court, Anda pilih mau makan apa. Wah, yang minggu ini pengkhotbahnya lucu nih, seru nih kayaknya nih. Nah ini jangan lupa datang ya, jangan telat ya. Lucu nih pengkhotbahnya nih, wah seren nih. Minggu depannya, oh kita tahu yang ini nih biasanya nih. Kalau khotbah paling lama cuma 20 menit. Aman, perut aman habis ini. Nah kalau bisa nih datang ya, jangan telat ya. Langsung datang. Nah kalau pembicaraan ini gue tahu nih. Ini biasanya ya dari mulai sampai selesai. Marah-marah terus. Lampu silo dimarahin. AC panas dimarahin. Tulisan gak jelas dimarahin. Alasan apa ke Koditar hari ini ya? Enggak. Kita nggak datang hanya untuk menemukan apa yang saya bisa dapat di sini. Kita belajar bersama-sama. Bahwa yuk bangun sebuah kemampuan. Makanya kita tahu waktu Yesus datang dan dibilang begini. Anak manusia datang bukan untuk dilayani. Tapi untuk melayani. Yuk taruh di hati kita. Saya ada bukan untuk dilayani.
Saya ada untuk melayani. Ya Allah, ya Robi, Bapak Ibu, siapa yang gak suka dilayani Bapak Ibu? Siapa yang gak suka? Ini kan bukan plastik Bapak Ibu, ini masih daging saya Bapak Ibu. Percayalah Bapak Ibu, saya mesti berkali-kali berang dan jaga hati saya. Untuk gak terjebak di tempat, dalam kondisi-kondisi seperti ini. Bayangkan, saya pernah sekali diundang di sebuah gereja Bapak Ibu ya. Hari Minggunya ibadah, hari Senin sebelumnya, udah ditelepon Bapak Ibu. Pak, nanti pas break, Bapak mau Starbucks, Bapak mau kopinya apa, makan siangnya mau Chinese food, mau Western, mau steak, mau apa, Bapak mau pilih apa? Saya jawab, Pak, ayatnya aja saya belum siapin Pak. Saya bilang, saya belum siapin apa-apa ayatnya Pak. Kok udah mulai mikirin makanan Pak? Ya, gue mau bilang ada kursi pijit, di bawah juga ada, jadi gue nggak bilang gitu ya. Cuma beda lah gitu. Tapi Bapak Ibu semuanya tanpa sadar, yuk. Kita ada bukan cuma untuk meraup apa yang saya bisa dapat dari tempat ini. Kita ada menjadi bagian dalam keluarga di tempat ini. Kita melayani bersama-sama di tempat ini. Kita membangun sebuah kemampuan bersama-sama di tempat ini. Itu yang perlu terbangun dalam setiap perjalanan kita punya kehidupan. Hari itu orang Samaria waktu dia jalan. Dia bawa sebuah kendaraan. Namanya adalah keledai. Dan waktu dia lihat orang itu dan dia rawat orang itu. Dia berkesimpulkan, oh kayaknya gak bisa cuma dirawat di sini. Saya harus bawa orang ini ke penginapan. Apa yang dia lakukan? Dia putuskan angkat orang ini. Taruh di kendaraannya dia. Nah keledai sama kuda beda Bapak Ibu. Kuda itu kuat. Keledai itu gak kuat. Jadi artinya kalau dia taruh orang ini di keledainya dia. Resikonya apa? Dia harus lanjutkan perjalanannya dengan cara jalan kaki. Lebih capek, lebih repot, lebih lelah. Tapi demi sebuah tujuan. Kendaraan bukan jadi hal yang utama lagi. Sekali lagi, bisa gak dia begini? Aduh keledai gue cuma satu nih. Ntar saya cari tali dulu ya. Kamu saya ikat aja. Karena ini kendaraan saya. Ini punya saya loh. Ini yang saya punya. Ya udah kamu saya ikat, saya bawa ke penginapan. Bisa dia buat seperti itu? Bisa Bapak Ibu. Tapi dia gak buat itu. Kenapa? Karena dia memutuskan mau mengorbankan kendaraannya dia demi sebuah tujuan. Gak sedikit orang yang berani ambil keputusan. Bukan tentang apa yang saya bisa dapat. Tapi tentang kita belajar bersama-sama. Makanya kalau anak-anak yang saya didik, mereka udah terlatih. Saya kasih rumus Bapak Ibu cepat. Ini gampang banget. Kalau Bapak Ibu terbiasa dengan dua kata ini, aman Bapak Ibu. Kata yang pertama adalah saya. Nah, coba bilang saya. Nah, gak susah kan? Kata yang kedua adalah ya. Nah, coba bilang ya. Udah aman kan? Bilang saya. Nah, bilang ya. Aman. Siapa yang minggu depan habis ibadah mau bawa makanan buat kita semua? Nah, udah gitu aja. Mau gak selesai ibadah kita rapiin ruangan sama-sama? Ya selesai. Tepuk tangan buat Bapak Ibu. Nggak, terbiasalah. Bapak Ibu percaya, saya bisa kayak sekarang gak langsung begini Bapak Ibu. Dulu saya terkenal dengan nama PC. Tahu tuh PC? Pengkhotbah cadangan. Nah itu saya. Pokoknya di gereja saya dulu ya. Pokoknya kalau tahu lah ya pembicara-pembicara hebat yang kadang-kadang cancel H-2, H-1. Nah ada Abeng, tenang aja. Ada Beni, tenang aja. Dia pasti siap. Nah itu saya Bapak Ibu. Saya gak bilang aduh gue dimanfaatin, gue diperes, gue enggak. Saya belajar. Yuk. Saya belajar begini, apapun yang kita alami, Tuhan gak mungkin curang sama kita punya hidup. Orang boleh curang sama kita, orang boleh manfaatin kita. Selama kita punya hati benar, Tuhan akan rubah itu jadi kebaikan buat perjalanan kita. Karena itu yuk, bukan tentang kendaraan yang penting. Tapi tentang kemana Tuhan membawa setiap kehidupan kita. Amin. Destinasi lebih penting daripada kendaraan. Yesus turun ke dunia, pakai kendaraan yang di luar standar. Datangnya seorang raja Bapak Ibu. Lahir jadi bayi. Di Palungan. Di desa kecil namanya Bethlehem. Untuk SOP seorang raja jalan. Itu protokolernya jauh banget Bapak Ibu. Karena apa? Karena bukan tentang kendaraan. Tapi tentang perjalanan. Amin. So itu yang kedua. Saya ulang pelan-pelan. Kita akan masuk bagian yang terakhir. Hari ini kita belajar tentang destinasi. Pertama tadi apa? Destinasi bukan cuma bicara tentang sebuah
tempat. Tapi destinasi juga bicara tentang sebuah alasan. Hal yang kedua, destinasi itu lebih penting daripada kendaraan. Yang terakhir, yang ketiga. Perjalanan, saya ulang ya. Perjalanan akan menolong kita memahami arti hubungan yang sesungguhnya. Setelah Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya tadi semua. Dan kepada orang itu. Pada akhirnya Yesus bilang apa sih? Ya 36. Siapakah di antara ketiga orang ini yang menurutmu sesama manusia? Atau Yesus lagi bilang begini, oke, setelah kamu dengar tadi, menurut kamu kata Yesus, cara kamu membangun hidup, cara kamu membangun hubungan, cara kamu menjalankan perjalanan, harusnya seperti siapa? Seperti orang imam, seperti Lewi, atau seperti orang Samaria? Itu Yesus bilang. Setelah Yesus menjelaskan semuanya, baru orang itu bilang, seperti orang yang menaruh belas kasihan itu. Lalu Yesus bilang begini, pergilah dan perbuatlah demikian. Saya belajar Bapak Ibu ya. Waktu kita mulai terbiasa dalam sebuah perjalanan, kita gak kejar sebuah tempat. Waktu kita terbiasa dalam sebuah perjalanan, kita gak terfokus sama kendaraan kita. Waktu kita terbiasa dengan sebuah perjalanan, kita melihat dengan sisi yang berbeda. Saya belajar Bapak Ibu ya, Anda akan menemukan esensi tentang kasih Yesus yang sesungguhnya. Karena pada dasarnya, kita suka sama hasil, benar? Manusia tuh sangat suka sama hasil. Ada yang suka durian musangking selain saya gitu ya. Kita suka makan durian Bapak Ibu, yang suka. Tahu apa yang kita gak suka? Kita gak suka tanam pohon durian. Untuk saya badan seperti ini makan satu buah durian, ya 10 menit lah habis sama saya sikat Bapak Ibu ya. Tapi untuk tanam satu pohon durian, gak bisa semalam Bapak Ibu. Karena apa? Karena gini, manusia menikmati hasil. Kita suka semua serba cepat. Kita suka semua yang instan. Tapi saya belajar, Allah menghargai proses. Saya ulang ya, manusia menikmati hasil. Tapi Tuhan menghargai proses. Karena itu, ini prinsip penting Bapak Ibu. Hargailah orang karena prosesnya, bukan cuma karena hasilnya. Respect sama orang karena prosesnya, bukan cuma karena hasilnya. Kadang kita tergoda menilai dan menghargai orang hanya berdasarkan hasilnya. Rumahnya besar, mobilnya keren, bajunya mahal. Nah, yang begini nih mesti kita jaga baik-baik nih. Jangan kasih kendor nih yang begini-begini nih. Datang gak naik mobil. Setiap minggu bajunya sama. Dari jarak 5 meter baunya udah kecium. Nah kalau bisa yang begini-begini kita kurang-kurangin lah. Jangan terlalu banyak lah. Padahal mungkin Tuhan belum selesai berproses sama orang seperti ini. Padahal mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi orang yang kita hina hari ini. Orang yang kita pandang sebelah mata hari ini. Akan jadi orang yang bisa merubah sebuah kehidupan. Tapi kita gagal hanya karena kita hari ini menilai orang. Cuma berdasarkan dari apa yang mata kita lihat hari ini. Tuhan belum selesai memproses setiap orang Bapak Ibu. Itu yang buat sampai hari ini saya masih melayani anak-anak narkoba. Kalau ditanya untungnya apa? Gak ada untungnya Bapak Ibu. Secara materi, secara waktu, gak ada. Buat saya gak ada Bapak Ibu. Semua harus keluar dari diri saya. Tapi kenapa saya masih mau tetap lakukan itu? Kenapa saya masih bisa mau belajar percaya sama orang-orang yang dianggap hina ini? Sama orang-orang yang sepertinya udah gak punya masa depan. Karena saya belajar hargai orang. Bukan cuma karena hasil. Hargai orang. Karena Tuhan belum selesai berproses sama orang-orang yang seperti ini. Kita akan lihat hidup dengan cara yang berbeda Bapak Ibu. Kita gak mudah menghakimi orang. Kita gak mudah menerima orang apa. Kita belajar respect sama siapapun yang kita hadapi. Itu yang papa saya selalu ajarkan dalam hidup saya. Papa saya selalu ajarkan dari dulu. Nama panggilan saya Abeng Bapak Ibu ya. Abeng, kalau hargai orang bukan karena merek bajunya dia. Kalau kamu hargai orang, bukan karena mobil yang dia pakai, rumah yang dia punya. Tapi hargailah orang, karena Tuhan belum selesai berproses sama orang-orang yang seperti ini. Yang hari ini mungkin dipandang sebelah mata.
Percayalah, Tuhan belum selesai berproses. Hargailah orang karena prosesnya, bukan cuma karena hasilnya. Dan itu yang papa saya lakukan sampai akhir hidupnya. Papa saya meninggal dunia tahun 2008 akhir, mau 2009. Sebelumnya papa saya dirawat, papa saya kena penyakit kanker. Kami tinggal di Guangzhou, di Cina hampir sekitar 11 bulan lamanya. Dengan segala perawatan-perawatannya. Singkat cerita dan dengan semua suster dokter yang sangat sayang sama papa saya. Singkat cerita 11 bulan kemudian papa saya meninggal dunia. Waktu papa saya meninggal dunia baru saya melihat apa yang saya gak pernah lihat selama papa saya hidup. Rumah kami gak besar, kami tinggal tuh dulu di daerah Pulau Mas, Jakarta Timur, dekat Kelapa Gading. Tapi kami cukup kewalahan untuk menampung kira-kira hari itu 2.000 orang yang datang melayat. Dari orang nomor 1 di bangsa ini, Bapak Presiden SBY pada waktu itu, sampai semua, itu krans-krans bunga, kami harus sewa 4 truk harus bawa. Turut berduka cita dari Bapak Presiden, waktu itu Bapak Wakil Presiden Yusuf Kala, gubernur ini, menteri ini, dan segala macam. Dan pemerintah Indonesia memberikan penghargaan buat papa saya. Papa saya dimakamkan, kalau tahu di San Diego Hills itu, ada satu area namanya Heroes Plaza, atau Taman Makam Pahlawan. Nah pemerintah, karena papa saya namanya Roni Patinasarani, dia dianggap berjasa dalam bidang olahraga di bangsa ini. Pemerintah Indonesia memberikan penghargaan, papa saya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan itu, San Diego Hills. Upacaranya resmi pada hari itu. Papa Jenderal Agung Gumelar yang memimpin upacara pemakamannya langsung. Bahkan sebulan setelah papa saya meninggal dunia, saya dengan mama saya dipanggil ke Istana Negara. Bapak Presiden memberikan penghargaan buat papa saya, sebuah penghargaan namanya Satya Lencana Wirakarya. Itu salah satu penghargaan tertinggi di bangsa ini. Dan jarang diberikan kepada orang sipil. Papa saya terima itu. Tapi bukan cuma itu aja yang saya lihat. Di rumah kami, rumah duka itu. Tukang pijit kesayangan papa saya yang orang buta, kelintang-kelentang. Dia datang menangis di peti papa saya. Papa saya gak ke salon, papa saya ke DPR, tahu ya. Di bawah pohon rindang itu. Barbershop kecil. Tukang cukur rambut papa saya. Datang menangis di peti papa saya. Supir angkot yang papa saya suka tolong. Datang menangis di peti papa saya. Orang-orang yang saya gak pernah lihat. Datang menangis di peti papa saya. Bahkan tiba-tiba satu kali saya tutup di sini. Mama saya ditelepon oleh kedutaan besar Indonesia yang di Cina, di Guangzhou. Tolong ibu, sekarang di luar, di kedutaan, ada 2 gadis Cina asli, orang Guangzhou asli, nangis mau minta visa ke Indonesia. Hah, ibu punya keluarga di sini? Lah, saya bukan orang Chinese, Pak. Siapa? Dicek-cek, ternyata ini 2 adalah suster yang rawat papa saya di rumah sakit di sana. Namanya Joyce dan Lily. Bagaimana ini? Mama saya telepon saya, gimana Beng? Udah mah, udah urus aja. Ya sudah, akhirnya udah Pak, tolong diurus. Visanya diurus, datang ke Indonesia, tinggal di rumah kami bawa ke San Diego, dia dengan mereka dengan semua ritual-ritualnya. Saya bilang, kalian mau jungkir balik, terserah saya bilang. Karena keluarga saya nggak ada yang buat seperti ini sama buat papa saya. Di situ saya belajar, orang yang menghargai orang lain akan dihargai oleh Tuhan dan manusia. Orang yang nggak pernah memandang rendah orang lain. Orang yang selalu memberikan kasih kepada orang lain akan dihargai oleh Tuhan dan manusia. Hargailah orang karena proses. Bukan cuma karena apa yang dia punya. Kiranya Tuhan melancarkan perjalanan Anda. Dan membawa Anda sampai destinasi. Amin. Saya boleh undang kita bangkit berdiri sama-sama. Kita berdoa.